menjaga ingatan sejarah Pancasila. Saya Banjara Diwirawan, Dan saya Syifa. selaku host pada acara ini. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menonton video kami. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke acara talk show kita, akan dipandu oleh moderator kita yaitu Kak Senta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Saya Senta Isyalia sebagai moderator dalam acara talk show dengan tema Menjaga Ingatan Sejarah Pancasila. Oke deh, nggak perlu lama-lama lagi. Langsung saja kita mulai talk show bersama teman-teman dari mahasiswa Perbankan Syariah kelas 1E. Nah, di sini ada Kak Randy, kemudian ada Kak Asih, dan yang terakhir ada Kak Amin. Halo Kak, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Nah, dengan tema menjaga ingatan sejarah Pancasila, ada beberapa pertanyaan nih Kak. Dengan harapan jawaban kakak semua ini dapat dipahami secara mendalam oleh teman-teman akan sejarah Pancasila. Nah, di pertanyaan yang pertama, bagaimana sih Kak proses para tokoh pemuda Indonesia pada masa perjuangan lahirnya Pancasila dan kemudian disahkan pada tanggal 1 Agustus 1945? Proses para tokoh pemuda Indonesia pada masa perjuangan lahirnya Pancasila mulai diperkenalkan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang sering disebut dengan sebutan BPUPKI atau Dokuritsu Jumbicho Sakai melalui pidato yang disampaikan oleh Bapak Soekarno. Oh baik, begitu. Dengan adanya proses perjuangan tersebut, hal apa sih Kak yang melatar belakangi para pemuda untuk melahirkan Pancasila dalam meraih kemerdekaan Indonesia? Latar belakang sejarah singkat hari lahir Pancasila ini berawal ketika kekalahan Jepang saat Perang Pasifik. Ketika itu, Jepang menjanjikan kemerdekaan pada Indonesia sehingga membentuk sebuah lembaga untuk mengurus persiapan-persiapan kemerdekaan. Dalam Pancasila ini pasti adanya perumusan ya Kak. Lalu siapa saja sih tokoh-tokoh yang berperan penting dalam perumusan Pancasila itu? Perumusan Pancasila sebagai dasar negara berawal dari pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau sering disebut BPUPKI. Ada 3 tokoh yang mengusulkan perumusan dasar negara, yaitu yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua Sutomo, dan yang ketiga Insinyur Soekarno. Baik, tokoh yang pertama yaitu dari Muhammad Yamin. Bisa dijelaskan Kak mengenai perumusan Pancasila menurut Muhammad Yamin? Perumusan Pancasila menurut Muhammad Yamin. Muhammad Yamin menyampaikan isi rumusan Pancasila di sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Berikut ini beberapa rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Yamin. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan sosial. Yang selanjutnya bisa dijelaskan Kak mengenai perumusan Pancasila dari tokoh yang kedua yaitu Bapak Sutomo. Selanjutnya di sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Sutomo menyampaikan rumusan Pancasila. Berikut adalah isi rumusan Pancasila yang diusulkan. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Dan yang terakhir dari tokoh Insinyur Soekarno. Mohon penjelasannya Kak mengenai perumusan Pancasila dari Insinyur Soekarno. Baik, jadi Soekarno itu pada saat itu menyampaikan pidato mengenai dasar negara Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945. Ia memberikan usulan yang berbentuk filosofis Girl Scout atau Leader Scout, yaitu menjamin filsafat, pikiran, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya ingin mendirikan negara yang kekal abadi. Soekarno mengatakan usulan dasar negara dengan sebutan Pancadharma. Lalu dengan anjuran oleh para ahli bahasa, usulan dasar negara yang diusulkan Insinyur Soekarno diubah menjadi Pancasila, yang isinya 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasional atau kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 6. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, pertanyaan selanjutnya yaitu sejak kapan sih Kak istilah Pancasila itu dikenal? Bisa diuraikan secara singkat Kak? Istilah Pancasila ini dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada kitab Negara Kertagama.
karangan Empu Prancan, dan kitab Sutasoma karangan Empu Tantula. Dalam kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Lalu dari bahasa apa Kak istilah Pancasila itu? Atau artinya itu apa sih Kak? Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya dasar atau prinsip. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Baik, sekarang menginjak di pertanyaan terakhir Kak. Bagaimana peran generasi muda khususnya kita ini sebagai mahasiswa dalam membentuk karakter bangsa Indonesia? Silakan dari Kak Reni dulu. Peran generasi muda menurut saya, peran pemuda itu memiliki peran untuk menjadi pusat kemajuan bangsa itu sendiri. Dalam hal ini dapat dilakukan melalui pembekalan perubahan lingkungan masyarakat baik secara nasional maupun daerah menuju arah yang lebih baik di masa depan. Baik, dilanjut oleh Kak Asih. Peran mahasiswa menurut saya, 1. Peran mahasiswa pada kegiatan kemasyarakat dalam upaya membentuk karakter generasi muda melalui pendekatan humanis berbasis kearifan lokal. Yang kedua, peran mahasiswa dalam memberikan pendidikan terkait pemahaman nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia. Yang ketiga, keikutsertaan mahasiswa dalam pembentukan karakter generasi muda melalui pelestarian budaya lokal. Dilanjut Kak Amir. Mengutip dari internet, generasi muda harus mempunyai karakter yang kuat untuk membangun bangsa dan negaranya, memiliki kepribadian tinggi, mewujudkan nasionalisme, berjiwa saing, dan mampu mengetahui pengetahuan dan teknologi benar bersaing saat ini. Baik, semua pertanyaan sudah dijawab oleh Kak Rendi, Kak Asih, dan Kak Amir. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Sama-sama. Dengan acara talk show ini semoga dapat mengajak kaum milenial untuk semakin menguatkan nilai-nilai Pancasila dalam satu komunitas dan juga dalam berbangsa dan bertanah air. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian talk show ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, acara demi acara telah kita lalui bersama. Semoga yang telah kita lalui diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat hal atau kata-kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.